Perkenalkan, nama saya Destri Sidauruk dari kelas 11 IPS 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perdagangan internasional. Selamat menyaksikan. Perdagangan internasional. Apa itu pengertian perdagangan internasional? Perdagangan internasional merupakan pertukaran barang dan jasa antara penduduk negara yang berbeda. Selanjutnya, tujuan perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional ada 7. Yang pertama, melindungi industri dan produksi dalam negeri. Yang kedua, memperoleh devisa. Yang ketiga, memperoleh keuntungan di bidang politik, keamanan, pertahanan, dan sosial budaya. Yang keempat, mencukupi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kelima, memperluas lapangan kerja. Yang keenam, menghemat biaya produksi. Dan yang ketujuh, mengenalkan produk dalam negeri. Selanjutnya, apa saja manfaat perdagangan internasional? Yang pertama, memperoleh devisa. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Yang ketiga, menstabilkan harga-harga. Yang keempat, meningkatkan kualitas konsumsi. Dan yang kelima, mempercepat alih teknologi. Dalam perdagangan internasional terdapat faktor pendorong dan penghambat. Apa saja faktor pendorongnya? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, selera. Yang ketiga, pengematan biaya produksi atau efisiensi. Yang keempat, perbedaan teknologi. Faktor penghambat. Yang pertama, tidak amannya suatu negara. Yang kedua, kebijakan ekonomi internasional oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Teori keunggulan komparatif. Pada tabel tersebut, terlihat bahwa Australia memiliki keunggulan mutlak dalam memproduksi wol dan katun dibandingkan Indonesia. Keuntungan didapat jika Australia memilih produksi yang paling unggul, yaitu wol. Mengapa memilih wol? Karena keunggulan produksi wol adalah 3, yaitu 15:3. Jika memilih kain katun, keunggulan produksinya adalah 1,2, yaitu 12:10. Sebaliknya, Indonesia memilih produksi barang yang kekurangannya paling kecil, yaitu katun. Hal ini karena kekurangan 10/12 lebih kecil daripada kekurangan wol, yaitu 5/15. Selanjutnya, teori keunggulan mutlak. Pada tabel tersebut, Indonesia memiliki keunggulan mutlak atas Jepang dalam memproduksi kursi rotan. Karena 1 unit faktor produksi di Indonesia mampu memproduksi 40 kursi rotan, sedangkan Jepang hanya mampu memproduksi 20 kursi rotan. Sebaliknya, Jepang memiliki keunggulan mutlak atas Indonesia dalam memproduksi 20 kalkulator, sedangkan Indonesia hanya mampu memproduksi 8 kalkulator saja. Selanjutnya mengenai alat pembayaran internasional. Yang pertama, letter of credit. Yang kedua, advance payment. Yang ketiga, open account. Yang keempat, commercial bills of exchange. Yang kelima, collection. Dan yang keenam, consignation. Selanjutnya mengenai kebijakan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan perdagangan internasional di bidang impor. Ada 4. Yang pertama, kuota. Yang kedua, tarif. Yang ketiga, subsidi. Dan yang keempat, larangan impor. Yang kedua, kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor ada 5. Yang pertama, diskriminasi harga. Yang kedua, pemberian premi. Yang ketiga, dumping. Yang keempat, politik dagang bebas. Yang kelima, larangan ekspor. Dan yang terakhir mengenai neraca perdagangan. Neraca perdagangan mempunyai peranan sentral dalam neraca pembayaran atau balance of payment, di mana terlihat aliran uang secara keseluruhan yang masuk dan keluar dari suatu negara. Sekian dari saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.